Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang topik 5 aksi nyata, yaitu filosofi pendidikan Indonesia Change Project, yang mana dosennya di sini adalah Bapak Dr. Edwin Musdi, MPD, yang mana disusun oleh saya sendiri, yaitu Alvanisa Azahar. Adapun topik bahasannya di sini adalah mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan atau yang disebut juga dengan Change Project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Yang mana proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based atau project based. Nah, di sini sekolah mitra mahasiswa yaitu saya sendiri adalah SMP Negeri 26 Padang. Adapun strategi penerapan Merdeka Belajar di sini yang pertama yaitu menggunakan metode, model pembelajaran dan media pembelajaran yang beragam, kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua, mengembangkan materi pelajaran menggunakan berbagai sumber sesuai dengan kodrat alam peserta didik. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Adapun kasusnya di sini adalah pembelajaran matematika kelas 71 tidak hanya berfokus pada pengenalan konsep dan mengerjakan tugas pada buku saja. Nah, pembelajaran yang dilakukan juga terdapat aktivitas yang dapat meningkatkan daya kreativitas peserta didik seperti kreativitas problem solving atau kreativitas untuk bebas berekspresi agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemberian asesmen diagnostik pada kelas 71. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi mengenai gaya belajar peserta didik atau mata pelajaran yang disukai serta minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, dari hasil tes diagnostik tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan tugas akhir, yaitu membebaskan peserta didik membuat tugas akhir sesuai dengan minat masing-masing berupa informasi, mind mapping, video YouTube atau video TikTok, dan lain-lain sebagainya. Adapun strategi pembelajaran yang saya ambil di sini pada topik pembelajaran yaitu penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, aksi nyata. Pembelajaran tentang sudut transversal dengan memanfaatkan teknologi abad 21 dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Deskripsinya di sini, setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan karakter yang beragam, sehingga dalam pembelajaran guru sebagai fasilitator harus memperhatikan hal tersebut. Profil pelajar Pancasila yang terdapat di sini adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, daya pendukungnya juga ada di sini kepala sekolah, guru, peserta didik itu sendiri, komite sekolah, serta orang tua. Yang mana kompetensinya adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi abad 21 untuk menyelesaikan soal tentang sudut transversal. Untuk kegiatan awal di sini, yang pertama adalah salam dan berdoa. Yang kedua, menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah motivasi. Yang keempat adalah apersepsi. Yang kelima, tanya jawab tentang materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pemberian pertanyaan pemantik. Nah, pada kegiatan inti di sini, itu kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berfokus pada peserta didik itu sendiri. Langkah pertamanya adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan awal orientasi peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok.
Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun kegiatan akhirnya adalah peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah didapatnya. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, menanyakan perasaan peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang keempat, pemberian kuis. Yang kelima, pemberian reward. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Tantangan dan hambatan pada pembelajaran yang telah dilakukan yaitu tantangan membimbing peserta didik dengan berbagai karakteristik dan menyusun pembelajaran agar lebih bermakna. Sedangkan hambatannya adalah pengkondisian peserta didik di kelas yang terlalu ramai. Yang kedua yaitu kurang konsentrasinya peserta didik, sehingga ada peserta didik yang masih bingung terhadap pembelajaran. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah aksi nyata pada topik 5, yaitu memerdekakan peserta didik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.